Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tafakur TV, mari kita bahas tentang Quran Surah Al-Lahab ayat 1. Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Salam, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Al-Amasi, dari Amr ibnu Murrah, dari Said ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju ke lembah Bato, lalu menaiki bukit yang ada padanya dan berseru, awas ada musuh di pagi hari ini. Maka orang-orang Quraisy berkumpul kepadanya dan beliau bersabda, bagaimanakah pendapat kalian jika aku sampaikan berita kepada kalian bahwa musuh akan datang menyerang kalian di pagi atau petang hari, apakah kalian akan percaya kepadaku? Mereka menjawab, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka sesungguhnya aku memperingatkan kepada kalian akan datangnya azab yang keras. Maka Abu Lahab berkata, celakalah kamu ini, karena inikah engkau mengumpulkan kami? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Quran Surah Al-Lahab ayat 1 hingga akhir surat. Menurut riwayat yang lain, disebutkan bahwa lalu Abu Lahab menepiskan kedua tangannya seraya berkata, celakalah kamu sepanjang hari ini, karena inikah engkau mengumpulkan kami? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Quran Surah Al-Lahab ayat 1. Konteks riwayat pertama menunjukkan pengertian kutukan terhadap Abu Lahab, sedangkan konteks riwayat kedua menunjukkan pengertian pemberitaan tentang sikap Abu Lahab. Abu Lahab adalah salah seorang paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama aslinya ialah Abdul Uzza ibnu Abdul Muthalib, dan nama kunyahnya atau gelarnya ialah Abu Utaibah. Sesungguhnya dia diberi julukan Abu Lahab tiada lain karena wajahnya yang cerah. Dia adalah seorang yang banyak menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat membenci dan meremehkannya serta selalu memojokkannya dan juga memojokkan agamanya. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Abul Abbas, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnu Abu Zanat, dari ayahnya yang mengatakan bahwa telah menceritakan kepadaku seorang lelaki yang dikenal dengan nama Rabi'ah ibnu Abad, dari Bani Dail, pada mulanya dia adalah seorang jahiliyah, lalu masuk Islam. Dia mengatakan bahwa ia pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di masa jahiliyah di pasar Zulmajas. Hai manusia, ucapkanlah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, niscaya kamu beruntung. Sedangkan orang-orang berkumpul mengerumuninya, dan di belakangnya terdapat seorang yang berwajah cerah, bermata juling, dan rambutnya berkepang. Orang itu mengatakan, sesungguhnya dia adalah orang pemeluk agama baru lagi pendusta. Orang yang berwajah cerah itu selalu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemanapun beliau pergi. Aku bertanya mengenainya, maka dijawab bahwa orang itu adalah pamannya sendiri, bernama Abu Lahab. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkannya pula melalui Syurai, dari Ibnu Abu Zanat, dari ayahnya, kemudian disebutkan hal yang semisal. Abu Zanat bertanya kepada Rabi'ah, apakah saat itu engkau masih anak-anak? Rabi'ah menjawab, tidak, bahkan demi Allah, sesungguhnya aku di hari itu telah, akil lagi dapat mengangkat kirbah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara munfarid. Muhammad ibnu Ishaq mengatakan, telah menceritakan kepadaku Husain ibnu Abdullah ibnu Ubaidillah ibnu Abbas yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rabi'ah ibnu Abbas ad-Daili mengatakan, sesungguhnya saat ia bersama ayahnya, telah berusia remaja, melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi tiap kabilah, sedangkan di belakang beliau terdapat seorang lelaki yang bermata juling, berwajah cerah, dan berambut lebat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan kabilah, lalu bersabda,
Hai Bani Fulan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Aku memerintahkan kepada kalian untuk menyembah Allah dan janganlah kalian persekutukan Dia dengan sesuatu pun. Benarkanlah aku dan belalah aku hingga aku dapat melaksanakan semua yang diutuskan oleh Allah kepadaku. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari ucapannya, maka lelaki itu berkata dari belakangnya, "Hai Bani Fulan, orang ini menginginkan agar kalian memecat Lata dan Uzza serta jin teman-teman kalian dari kalangan Bani Malik ibnu Akyasi dan mengikuti bid'ah dan kesesatan yang disampaikannya. Maka janganlah kalian dengar dan jangan pula kalian ikuti. Aku bertanya kepada ayahku, siapakah orang ini? Ayahku menjawab, bahwa dia adalah pamannya yang dikenal dengan nama Abu Lahab." Imam Ahmad dan Imam Tabrani telah meriwayatkan pula dengan lafaz yang sama. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab." Quran Surah Al-Lahab ayat 1. Yakni merugi, kecewa, dan sesatlah, sia-sialah amal perbuatan dan usahanya. Dan sesungguhnya dia akan binasa, yaitu sesungguhnya dia celaka dan telah nyata merugi dan binasa. Terima kasih telah menonton video ini.